Santapan Harian Selasa 8 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal 25 ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami terbuka dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Imamat 25 ayat 8-22. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7 tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana, di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yobel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah harga pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya. Maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya. Kamu akan makan sampai kenyang dan tinggal di sana dengan tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan pada tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Aku akan memerintahkan berkatku kepadamu pada tahun ke-6, supaya tanah itu memberi hasil untuk 3 tahun. Pada tahun ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama hingga tahun ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan makan yang lama. Sahabat Santapan Harian, ada apa dengan tahun ke-50? Kepada bangsa Israel, Tuhan melanjutkan perintahnya agar menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, yakni 49 tahun. Memasuki tahun ke-50, bulan ke-7 tanggal 10, bangsa Israel memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Tahun ke-50 adalah tahun perdamaian. Disebut juga tahun Yobel atau tahun pembebasan. Dalam tahun ini bangsa Israel pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Mereka tidak boleh menabur dan menuai, tidak boleh merugikan satu sama lain. Menguduskan tahun ke-50 bukan sekedar perayaan dengan meniup sangkakala, tetapi perayaan yang dihidupi dengan tindakan nyata. Pertama, semua budak harus dibebaskan.
Seperti tuannya, mereka juga kembali ke tanah milik kaumnya. Kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Jadi tanah warisan tidak boleh bergeser kepada kaum yang lain. Ketika tanah itu dibeli, harus sesuai dengan tahun Yobel. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Sebaliknya, makin dekat ke tahun Yobel, makin kecil pembeliannya. Jadi ada konsep keadilan. Tidak ada satupun yang dirugikan. Ketiga, tanah tidak boleh digarap, tidak boleh ditanami, dan tidak boleh dituai. Hasil tanah pada tahun ke-50 adalah hak orang lemah. Mereka berhak hidup dari tanah umat. Ada janji Allah kepada umatnya, bahwa siapa yang melakukan ketetapan Allah dan berpegang pada peraturannya akan diam dengan aman dan tentram. Allah akan memelihara dan mencukupkan keperluan mereka. Allah juga memberkati segala usaha umatnya 3 kali lipat. Hal itu terlihat saat umat tidak bekerja di tahun ke-7, tetapi kebutuhan mereka tercukupi. Demikian juga saat tahun ke-8 mereka mulai menabur dan belum beroleh hasil. Berkat Allah masih cukup sampai tahun ke-8. Pada tahun ke-9 mulailah mereka menuai dan menikmati hasil. Mari kita respon bacaan hari ini dengan percaya dan taat melakukan firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar merasakan pemeliharaanmu, sehingga kami bebas dari ketamakan dan juga mau membebaskan sesama. Di dalam cinta kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.